أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dalam agenda musabaqah hafalan Quran dan hadis Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al Saud rahimahullah yang ke-14. Dan kali ini insyaallah kita akan mewawancarai salah satu dewan juri pada kali ini, tepatnya di cabang hafalan hadis Umdatul Ahkam, yakni Al-Ustaz Abdullah Zain LCMA hafizahullah taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Gimana antum sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ustaz, Ana ingin sedikit bertanya Ustaz terkait dengan lomba hafalan hadis kali ini Ustaz. Nah, sebenarnya bagaimana sih Ustaz kesan Ustaz menjadi dewan juri dalam ajang MHQH ke-14 kali ini, khususnya di hafalan hadis nih Ustaz? Masya Allah. Pertama, ini adalah kesempatan pertama Ana untuk dipercaya menjadi dewan juri di bidang hadis, dan adalah sebuah kehormatan, penghargaan dari Atase Agama Saudi yang memberikan kesempatan istimewa ini, karena di situ Ana bisa merasakan betapa perhatian masyarakat terhadap hadis, terutama di komunitas yang kita lihat saat ini itu luar biasa, sehingga saya optimis bahwa umat ini masih memiliki harapan-harapan positif untuk menjadi umat yang lebih maju lagi, karena masih banyak orang-orang yang peduli dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Masya Allah. Khusus untuk cabang ilmu hadis, apa saja sih Ustaz poin-poin yang menjadi penilaian mungkin dari dewan juri dalam kategori ini Ustaz? Ya. Pertama, hadis yang diujikan itu diambil dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Maqdisi, Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Ini adalah sebuah hadis atau sebuah kitab yang menghimpun sekitar 423 hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun aspek yang diujikan, yang paling pokok adalah hafalan. Jadi yang paling pokok adalah hafalan. 50% dari total nilai itu fokus kepada hafalan. Jadi ditanya tentang hadis-hadis yang ada di dalam Umdatul Ahkam, dipilih, setiap peserta ditanya 5 hadis. Cuman pesertanya kan tidak tahu dia di bagian yang mana yang dia akan ditanya, sehingga kadang ada yang di depan, kadang ada yang di tengah, kadang ada yang di belakang. Kemudian level panjang pendeknya juga kita mix ya supaya adil. Itu yang pertama, hafalan 50 poin. Adapun 50 poin sisanya, berarti kan 100 poin ya, 50 poin sudah untuk hafalan. 50 poin berikutnya kita bagi satu, fiqhul hadis. Ya, fiqhul hadis itu adalah sejauh mana dia bisa memahami kandungan yang ada dalam hadis tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga tanya mufradat. Mufradat itu kosakata. Dalam hadis ini ada satu kata artinya apa, kata berikutnya artinya apa, untuk memastikan peserta betul-betul memahami apa yang dia hafal. Kemudian yang ketiga yang ditanyakan juga adalah tentang ilmu mustalah hadis. Ya, ilmu mustalah hadis adalah ilmu yang diformulakan oleh para ulama untuk mengkaji sebuah hadis, apakah hadis ini sahih atau tidak sahih. Kemudian yang terakhir yang ditanyakan adalah biografi. Yang ditanyakan adalah biografi
ulama sahabat yang meriwayatkan hadis itu ya nggak panjang sih, nama sahabat tersebut, kemudian nama ayahnya, nama kakeknya, kemudian sukunya, ya. Contoh misalnya Abu Hurairah. Selama ini kan orang taunya Abu Hurairah. Abu Hurairah kan bukan nama, ya. Namanya Abdurrahman. Ya, Abdurrahman ayahnya siapa? Sakhar. Sukunya apa? Dausi. Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Lahir di mana, wafat di mana, sedikit keutamanya apa, itu biografi. Jadi yang 50 poin itu terkait dengan poin-poin yang tadi Anda sampaikan. Masya Allah. Untuk peserta nih Ustaz, menurut hikmah Ustaz sebagai dewan juri yang telah menjuri di cabang ini Ustaz, apa sih hal-hal yang menjadi kesulitan bagi peserta dalam cabang ini kira-kira Ustaz, menurut Ustaz? Ya. Jadi untuk tahun ini dan sebelumnya itu berbeda memang dari awalnya dulu. Jadi awalnya dahulu hafalan hadis itu nggak nyampe pertanyaan tentang fiqhul hadis, nggak nyampe pertanyaan tentang mustalah. Jadi yang dihafal adalah matannya aja, berikut sanadnya. Dulu yang ditanya demikian. Tapi kalau sekarang ini sampai betul-betul kita cross check pemahaman dia gitu loh. Paham nggak dengan hadis yang dia hafal? Levelnya ini cukup tinggi, ya, levelnya cukup tinggi. Sehingga beberapa peserta kita dapatkan ketika hafalan lancar, nggak ada salahnya. Tapi begitu ditanya dengan pertanyaan yang terkait dengan pemahaman dia terhadap hadis, nggak bisa. Yang kita cari adalah yang menggabungkan antara al-hifz dengan al-faham, antara hafalan dengan pemahaman. Ini penting sekali menggabungkan antara hafalan dengan pemahaman, karena ilmu dibangun di atas dua hal ini, hafal dan faham. Ya. Tapi Ustaz, selanjutnya Ustaz, apa sih harapan Ustaz dengan adanya perlombaan hafalan hadis ini, mungkin terkhusus MHKH Amir Sultan yang ke-14 ini Ustaz? Harapan kami tentunya perlombaan seperti ini diharapkan bisa terus diadakan di tahun-tahun berikutnya. Kemudian harapan berikutnya kita pengennya semakin banyak yang ikut. Ya, semakin banyak yang ikut sehingga kita bisa menemukan bibit-bibit unggul. Bibit-bibit unggul para calon dai, para calon daiyah yang mereka punya kompetensi untuk berdakwah. Dia punya kemampuan untuk mengetahui dalil baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW, sehingga nanti harapannya dia bisa menyampaikan ajaran Islami dengan benar, karena dia punya bahan, ya, dia punya kapabilitas untuk itu. Itu yang kita harapkan, sehingga nanti Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang wasatiyah bisa terwujudkan di bumi pertiwi ini dan secara khusus dan di dunia secara umum. Baik Ustaz, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Pesan serta wejangan dari Ustaz lah mungkin untuk pemirsa di rumah yang menyaksikan Surau TV pada kali ini. Bagaimana sih Ustaz pentingnya kita dekat dengan hadis Rasulullah SAW? Ya, saya sampaikan kepada para pemirsa Surau TV dan juga segenap kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, bahwa mempelajari Al-Quran dan hadis itu bukan hanya sekedar memiliki efek positif secara ukhrawi. Ya, bukan hanya sekedar memiliki efek positif secara ukhrawi. Secara ukhrawi jelas ya, pahala, kemudian surga dan seterusnya. Tapi juga memiliki efek secara duniawi. Belum lama ini saya dikirimi statement dari ahli bahasa, seorang pakar bahasa dunia, non-muslim, yang menyebutkan bahwa kecerdasan umat Islam, salah satu faktornya adalah karena mereka dekat dengan Al-Quran. Jadi ketika umat Islam dekat dengan Al-Quran, maka mereka cerdas. Maka kata dia, karena dia non-muslim ya, umat Islam harus dijauhkan dari Al-Quran. Menurut dia, ini biar umat Islam gak cerdas, dia harus jauhkan dari Al-Quran. Ya. Jauhkan dari hadis Nabi SAW. Maka kita jangan pasrah. Kita harus berjuang
untuk mendekatkan umat Islam dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi ingat, jangan cuma dihafal, difahami. Karena banyak penyimpangan-penyimpangan terjadi karena cuma sekedar hafal dalil, tapi tidak memahami dan mengerti isinya. Sehingga memahami berdasarkan pemahaman dia sendiri saja. Mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat dan juga wawancaranya pada kesempatan kali ini. Pemirsa rahmati Allah SWT, demikianlah wawancara kita dengan salah satu dewan juri dalam cabang hafalan hadis Umdatul Ahkam dalam MHKH Sultan bin Abdul Aziz ya Ali Saud rahimahullah ta'ala yang ke-14 kali ini. Dan tentunya saksikan selalu Surau TV untuk mengupdate berita-berita terkait dengan MHKH Amir Sultan yang ke-14 pada kali ini. Dari Jakarta, Habibur Rahman melaporkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.